Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan membuat video hands-on tentang konfigurasi ESP8266 dan MQTT, tapi ini versi lokalnya. Kalau di video sebelumnya itu kan kita mengkoneksikan ESP8266 dengan MQTT Cloud ya. Jadi itu kan masih berbasis internet lah, masih butuh internet buat terkoneksi atau mengirimkan pesan berbentuk data JSON tadi. Kalau kali ini kita bakal pakai IP lokal atau IP dari laptopnya. Jadi tanpa internet pun harusnya ini bisa terhubung ya. Kalau lebih seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan yang pertama tuh MQTT-nya tentunya. MQTT yang sudah di-download kemarin. Lalu selanjutnya ini ada Docker Desktop. Jadi kita bakal menggunakan Docker Desktop untuk melakukan konfigurasi kali ini. Nah, kalian buka aja Docker Desktop atau install Docker Desktop. Setelah install tampilannya akan seperti ini ya. Kalian bisa ke bagian image. Lalu di sini kalian download dulu nih image dari MQTT-nya. Jadi kalau image MQTT itu adalah Eclipse Mosquito Lite. Kalian bisa cari di sini deh namanya. Kalau di sini kan saya udah download nih. Jadi nama image untuk MQTT-nya adalah Eclipse Mosquito. Jadi yang versi terbaru ya. Setelah itu kalian bisa running aja. Dan nanti bakal muncul perintah untuk menamai dari si kontainer yang akan di-running ya. Jadi di sini kontainer yang saya running kali ini adalah namanya Sleep Unit ya. Jadi ini nama random sebenarnya karena saya nggak ngasih nama pada running kontainernya. Dan jangan lupa, mungkin kita coba aja langsung ya. Nah, kalian set run nih pada image-nya ya. Nah, setelah itu muncul notifikasi seperti ini, run a new container. Di optional setting, kalian isi namanya bebas. Dan di port ini, kalian isi 1883. Karena ini merupakan port dari MQTT-nya. Selanjutnya kan langsung pencet run aja. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya. Karena kalau buat banyak-banyak takutnya laptopnya kepenuhan dan tidak kuat. Di sini saya sudah merunning dari si Eclipse Mosquito-nya. Jadi setelah di running dia akan pindah ke tab kontainer. Dia akan jadi kontainer dengan kontainer yang sudah kalian namai tadi. Lalu kalian bisa klik pada nama ini. Atau kalian bisa klik 2 kali pada namanya. Lalu bakal masuk ke tampilan seperti ini ya. Dan di bagian files kita cari namanya file Mosquito. Jadi ada file Mosquito di sini. Lalu selanjutnya ada folder config. Jadi ada folder Mosquito, folder config, baru di dalamnya ada file Mosquito conf atau konfigurasi untuk Mosquito-nya. Kalian bisa klik kanan pada file dengan nama tersebut, lalu klik edit, dan di bagian Mosquito.conf ini dalamnya kalian kosongin, semuanya kalian hapus, lalu kalian berikan isi seperti ini ya, allow_anonymous spasi true, dan bawahnya ada listener 1883. Untuk ini untuk portnya dan juga untuk akses anonymous. Sebenarnya kalau dibikin true ini agak rawan untuk keamanannya dan harus diberikan password dan juga username. Namun karena kita belum sampai situ, jadi kita buat seperti ini ya, allow_anonymous spasi true dengan listenernya port 1883. Lalu kalian pencet save di sebelah sini nih, sebelah kanan ini. Selanjutnya kalian restart kontainernya, dia bakal nge-restart dan menjalankan konfigurasi yang baru. Setelah itu, setelah urusan di Docker selesai, pastikan jalan ya. Kalian bisa lihat di sini di kontainer dan tandanya seperti ini kalau jalan. Jadi ada tombol stop ya. Dan pastikan image yang jalan tuh image Eclipse Mosquito. Jangan sampai salah pilih image-nya. Setelah urusan di Docker selesai, kita bakal masuk ke Arduino IDE-nya. Jadi kalian hubungkan dulu nih topologinya. Kalian setting dulu sensor-sensornya segala macam yang di fisiknya. Dan kalian hubungkan ke kabel USB dan sambungkan ke laptop. Dan ini setelah tersambung,
kalian jangan lupa pilih kalian pilih port sesuai laptop drive laptopnya, dan boardnya jangan lupa .mcu 1.0 ya, karena kita menggunakan perangkat tersebut. Nah, di bagian kode ini ada perubahan sedikit, tepatnya di bagian MQTT server. Jadi, karena kita nanti settingnya tuh untuk localhost, tentunya kita harus menggunakan IP dari si laptopnya. Nah, gimana cara cek IP-nya? Kalian bisa ke cmd atau terminal, lalu ketik ip config ip config. IP config, enter. Nah, ini bakal keluar atau daftar IP address yang ada di laptop ini. Kita bakal ke IP LAN adapter WiFi karena kita pakai ini untuk menghubungkan ke dalam IP laptopnya ya. Jadi nanti kita bakal pakai IP ini. Nah, caranya kalian salin copy paste saja. Selanjutnya di kode di program koneksi untuk konfigurasi ke MQTT-nya, tepatnya di MQTT servernya, kalian ganti IP WiFi-nya. Kalian ganti dengan IP WiFi tersebut. Jadi yang tadinya broker mk.com, kalian ganti IP WiFi-nya gitu. Lalu setelah itu kalian save deh, kalian upload lagi. Nih. Nah, sembari mengupload, kita bakal setting buat koneksinya. Kalian bisa klik new connection lagi di sini. Lalu nanti bakal muncul tampilan untuk mengisi nama dan mengisi hal-hal yang perlu diperlukan seperti ini. Karena saya sudah buat di sini ada bentar. Alah, malah ketutup MQTT-nya. Nih, selagi menunggu upload filenya atau upload kodenya ke dalam .mcu-nya, kalian bisa buka MQTT-X-nya lalu setting di dalam MQTT-X-nya. Nah, kalian bisa klik new connection, lalu di dalamnya bakal disuruh isi nama. Namanya kalian basi aja atau terserah. Dan jangan lupa pada host ini kalian ganti dengan IP WiFi yang tadi kita pasangkan di kodenya, gitu. Jadi hostnya ini kita ganti dengan IP WiFi laptopnya ya. Dan portnya 188.3 ini udah sesuai dari sananya. Dan client ID-nya nggak perlu diotak-atik karena udah otomatis. Hanya di bagian hostnya kita sesuaikan dengan IP yang dipasang di kodenya. Lalu klik connect. Otomatis dia bakal connect ya. Kalau konfigurasinya benar, dia bakal connect. Kalau misal dia nggak mau connect, kalian bisa periksa di dockernya pertama, itu dipastiin jalan nggak, atau isi file konfigurasinya ada yang kurang gitu. Setelah itu kalian pastikan IP-nya yang bisa dipakai tuh yang mana. Bisa juga dari situ kalau dia nggak mau connect. Nah, kalau kita cek di Arduino ID-nya lagi nih. Kita cek. Oh sorry, kita tutup dulu tab ini. Nah, kalau kita lihat di ini, kita serial monitor lagi deh biar ini tampilannya enak. Nah, setelah kita upload, dia bakal langsung terhubung ke MQTT-nya, mengirim data ke MQTT. Temperaturnya 30-50 dengan kelembapan 74% ya. Dan data berhasil dikirim. Lalu kalau kita lihat di MQTT-nya, tuh datanya beneran terkirim ya. Jadi tanggal sekarang saya buat video itu di tanggal 25 bulan 10. Lalu jamnya tuh 22.23 ya, setengah 11 kurang lebih, setengah 11 kurang. Dan datanya berhasil terkirim sesuai dengan data terakhir dari sensor yang diambil oleh sensor ya. Ini kalau kita tiup, sebenarnya dia bakal nambah kayak kalau kita tiupnya. Nah, dia nambah nggak ya? Harusnya nambah dikit lah. Apa kurang tiupnya? Nah, sepertinya kurang tiupnya. Oh, nambah nih kelembapannya, nambah tuh. Tuh, jadi ini juga bisa berubah ya nih. Temperaturnya juga nambah sekitar 0,10. Kalau kita lihat di MQTT-nya, dia bakal menyesuaikan tuh kan, sama kan?
Jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi atau koneksi dari ESP8266 ke MQTT-X tapi versi lokal hostnya. Tuh. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.